Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4 C. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah siap mengikuti pembelajaran kita kali ini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi IPS yang ada di subtema 1 di tema 4 ini. Nah, seperti yang kita tahu di tema ini kita belajar dengan temanya apa sih? Berbagai pekerjaan. Nah, ini tepat sekali. Ini tema yang sangat berhubungan dengan materi IPS. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, silahkan dibuka buku tema 4-nya di subtema 1 mulai dari halaman 1. Nah, di situ ada sebuah teks bacaan yang akan Pak Wisnu bacakan untuk kalian. Nah, judulnya Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain di Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, berdasarkan teks yang sudah Pak Wisnu bacakan tadi, tak heran pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya Lani ini tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Coba kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini sekarang. Nah, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Kira-kira di mana? Di daerah dengan ketinggian berapa tadi? 2000 sampai 200 sampai 2000 meter. Di daerah dengan ketinggian 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Nah, seperti ini. Bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat menahan erosi? Ya, kira-kira bagaimana caranya? Dengan menanam tanaman teh berjajar rapi dengan jarak berapa tadi? Dengan jarak 1 meter. Oke, itu adalah cara yang bisa kita lakukan agar tanaman teh ini dapat bermanfaat menahan erosi. Lalu pertanyaan ketiga, apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Nah, kira-kira tanaman teh itu kan sangat bermanfaat. Ya, salah satunya selain sebagai minuman itu juga untuk menahan itu tadi, menahan erosi. Nah, ini kalau tanaman tehnya terus-menerus dikonsumsi besar-besaran, apa yang terjadi? Ya, tanaman teh pasti akan bagaimana kira-kira? Tanaman teh akan apa ya? Akan dipetik secara berlebihan. Nah, jadi tanaman teh itu yang diambil apanya sih? Yang diambil adalah daunnya. Nah, daun teh ini berarti harus dipetik secara berlebihan.
Lalu kalau dipetik secara berlebihan bagaimana? Yang mengakibatkan teh tidak tumbuh subur, atau tidak tumbuh dengan baik. Tehnya tidak tumbuh dengan baik dan bisa apa kira-kira? Bisa mati kalau tidak tumbuh dengan baik itu. Kalau mati apa yang terjadi? Tidak akan membawa manfaat untuk menahan tanah supaya tidak terjadi erosi. Sekarang nomor 4, apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani agar tumbuhan teh tetap bertahan? Kalau seperti ini, kalau dikonsumsi secara besar-besaran dan tidak dibarengi dengan penanaman tanaman teh secara baik, itu tumbuhan tehnya, tanaman tehnya bisa mati. Jadi petaninya harus apa? Menyediakan lahan lebih banyak lagi untuk apa? Menanam teh. Oke, seperti itu. Selain untuk menanam teh, kira-kira selain menyediakan lahan, kira-kira apa hal yang bisa dilakukan lagi? Yaitu dengan kemudian merawat tanaman teh yang ada dengan baik. Oke, seperti itu. Jadi yang sudah ada itu dirawat dengan baik, tidak diambil secara berlebihan, dan kalau kurang ya itu dengan menyediakan lahannya. Seperti itu. Sekarang kita ke nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam tetap subur? Kira-kira kalau tanaman teh ini ditanam, itu membutuhkan tanahnya itu yang subur supaya bisa tumbuh dengan baik. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Dengan memberi apa? Memberi pupuk. Pupuk yang sesuai dan tidak merusak tanah. Soalnya sekarang itu banyak pupuk-pupuk kimia yang merusak tanah seperti itu. Oke, itu tadi tentang tanaman teh. Tanaman teh itu berarti ditanam di ketinggian. Oke, seperti itu. Yang nanam siapa? Ya petani teh. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke halaman berapa ya? Tentang materi pekerjaan petani teh, atau di sini IPS itu akan membahas tentang berbagai jenis pekerjaan. Oke. Banyak masyarakat yang telah coba dibuka bukunya halaman 4. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amatilah gambar di bawah ini. Seperti yang kita lihat di sini ada gambar perkebunan teh, lalu ada orang yang memetik teh. Setelah dipetik, ini mengolah daun tehnya ini kemudian bisa jadi teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanam teh, pemetik teh, penggiling daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat 2 jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dihasilkan, serta hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan yang mereka lakukan bagi masyarakat dan pekerja. Ini merupakan diagram Venn yang dimaksudkan. Sekarang coba kita Pak Wisnu akan contohkan bagaimana sih tentang diagram Venn ini. Bentar. Ini ada pekerjaan. Oke, kita akan hapus pekerjaan ini.
Kita tuliskan dulu pekerjaannya, mau kita bandingkan di sini apa. Jadi misalkan ini Pak Wisnu, kita ini tinggalnya ada di daerah dataran apa ya? Dataran tinggi, yang Surabaya tidak ada saja. Kalau daerah dataran tinggi itu ada pekerjaan apa sih yang kalian tahu? Ya, pekerjaan di daerah dataran tinggi itu contohnya ada seperti ini tadi, pemetik teh. Oke, pemetik teh. Nah, lalu satunya lagi ada pekerjaan ini, pengemas teh. Oke. Ini merupakan jenis-jenis pekerjaannya. Nah, sekarang kita tuliskan kira-kira apa persamaan antara pemetik teh dan pengemas teh ini. Oke, yang pertama yaitu apa coba ini kita lihat jenis pekerjaan. Nah, apakah ini jenis pekerjaan jasa atau jenis pekerjaan barang seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jenis pekerjaan itu ada dua, ini pekerjaan jasa atau barang ya. Nah, dia pengemas teh itu dia mengolah apa ya, dia mengolah teh atau membuat teh ya kira-kira. Nah, jadi yang namanya pemetik teh dan pengemas teh ini merupakan pekerjaan jasa, sama-sama pekerjaan jasa, atau lebih tepatnya bukan jasa sih, karena ini keseluruhan proses pembuatan teh ya, jadi sama-sama dia membuat barang. Oke, bisa seperti ini karena ini dia tidak lepas tapi dia berkesinambungan atau berhubungan satu sama lain. Nah, ya ini sama-sama pekerjaan yang menghasilkan barang. Menghasilkan barang berupa apa? Dia berupa teh. Dia memproduksi barang, yaitu barangnya adalah teh ini tadi. Oke, selain sama-sama menghasilkan teh, kira-kira apalagi persamaannya? Oke, kalau yang namanya pemetik teh itu pasti ada di mana sih? Ada di daerah dataran tinggi. Kalau pengemas teh biasanya kalau yang namanya pabrik teh itu pasti tidak jauh-jauh dari ini, dari tempat pemetiknya. Berarti bisa juga sama-sama di daerah dataran tinggi. Nah, ini. Oke, tadi sudah dari jenis pekerjaan, daerahnya, apa yang dikerjakan. Kira-kira yang dikerjakan itu sama apa tidak ya? Ya, yang dikerjakan tentu saja berbeda. Kalau pemetik teh itu yang dikerjakan adalah memetik daun teh yang ada di mana kira-kira? Yang ada di ini, kebun teh. Kalau pengemas teh, kira-kira apa? Yaitu mengemas daun teh setelah dipetik. Nah, setelah dipetik ini dikemas. Nah, setelah dipetik lalu digiring, ini dikemas. Dan digiling. Oke. Lalu apalagi kira-kira yang menjadi ini yang harus kita tuliskan? Apa yang dikerjakan sudah hasil yang diperoleh. Nah, kira-kira hasil yang diperoleh sama tidak antara pemetik teh dan pengemas teh? Kalau seorang pemetik teh berarti yang diperoleh apa? Kira-kira daun teh yang masih segar. Nah, ini yang diperoleh oleh pemetik teh. Kira-kira kalau pengemas teh yang diperoleh apa?
Ya, yang diperoleh adalah daun teh yang telah apa kira-kira dikemas. Dikemas dalam kemasan. Oke. Lalu sekarang yang terakhir adalah dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Nah, kira-kira sama apa tidak ya dampaknya itu? Oke, mereka sama-sama menghasilkan barang atau merupakan bagian dari proses menghasilkan barang yang disebut teh ini. Kira-kira dampaknya berarti bagaimana? Ya, yaitu sama. Kalau bagi pekerjanya ini sama-sama apa? Nah, sama-sama menghasilkan uang. Oke, atau akan diberikan penghasilan berupa uang. Lalu selain itu dampak bagi masyarakatnya apa? Sama-sama menghasilkan teh ini tadi. Nah, termasuk pekerjaan ini barang atau pekerjaan di bidang produksi atau ya pekerjaan yang menghasilkan barang ini, menghasilkan teh di sini. Oke. Jadi di sini dari diagram Venn ini bisa kita lihat ada dua pekerjaan yaitu pemetik teh dan pengemas teh. Nah, yang menjadi persamaan berarti kita tuliskan di tengah ini yang persamaannya yaitu sama-sama merupakan bagian dari proses menghasilkan barang yaitu teh, sama-sama di daerah dataran tinggi menghasilkan uang bagi siapa tadi? Ya, bagi pekerjanya. Nah, dan menghasilkan teh untuk masyarakat. Oke. Lalu perbedaannya kalau pemetik teh ini memetik daun teh yang ada di kebun teh dan hasilnya berupa daun teh yang masih segar, sedangkan pengemas teh mengemas daun teh setelah dipetik dan digiling dan hasilnya adalah daun teh yang telah dikemas seperti itu. Itu contoh dari pekerjaan yang dituliskan dalam diagram Venn seperti ini. Diagram Venn itu berupa lingkaran, ada dua lingkaran. Kalau dua lingkaran seperti ini berarti artinya adalah ada dua pekerjaan atau dua hal yang dibandingkan. Lalu yang ada di tengahnya atau yang seperti ini ya, ada di tengah-tengahnya ini masih merupakan bagian dari pemetik teh dan masih merupakan bagian dari pengemas teh. Itu merupakan persamaannya. Oke, sampai di sini ada yang dibingungkan? Nah, oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah coba dituliskan kira-kira ada pekerjaan apa sih di daerah kita ini, di daerah Surabaya. Setelah ini silakan kalian buat diagram Venn-nya lalu dikumpulkan lewat Teams. Oke, itu saja yang bisa Pak Wisnu sampaikan di kesempatan kita kali ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan rajin belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dadah.